Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para jamaah sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Mishkatul Anwar, karya dari Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kitab Mishkatul Anwar ini kitab yang dianggap sebagai puncak dari sufinya, kesufiannya Imam Al-Ghazali. Jadi konsep atau kesufiannya, ketasawufannya Imam Al-Ghazali itu terpuncak, terlihat dari kitab ini, Mishkatul. Maka kitab Mishkatul Anwar ini kitab berat sebenarnya, meres otak. Beda dengan kita membaca Ihya, Ayyuhal Walad, itu kan lebih enteng. Kitab Mishkat ini sudah berat karena beliau sedang ada di puncak kesufiannya. Jadi apa yang ditulis sama beliau itu ya apa yang dia rasakan gitu. Apa yang dia rasakan, apa yang dilihat, yang itu bisa ditulis. Maka kemudian tulisannya itu kalau nggak masuk ke bagian rasanya itu, rasanya agak susah itu. Nah, kita pelan-pelan ngebahas masalah kitab di Mishkatul Anwar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 143 ya. Yang mana? Yang Faiza apa wa amal? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza arafta haza arafta annal alama bi asrihi mashunun bil anwari zahiratil basyariyah wal batinatil aqliyah. Faiza arafta, maka jika kamu sudah tahu haza ini, kalau kamu sudah tahu ini, tahu apa? Bahwa cahaya itu ada dua, cahaya yang basor dan basyirah. Basor yang terlihat pakai mata kepala, dan juga basyirah, cahaya yang bisa dilihat dengan mata batin, atau dalam bahasa lainnya anwarul akliyah. Jadi cahaya ini, kalau kamu sudah tahu cahaya ini ada dua. Tadi kan dua cahaya, kita bisa melihat ini semua ini kan pakai basor. Nah, ini cahaya yang sifatnya zohir, pakai basor melihatnya. Ada cahaya yang sifatnya maknawiyah akliyah, atau esensi dia lebih dalam yang bisa lihatnya pakai basyirah. Apa misalnya? Ilmu pengetahuan. Kan bukan tidak terlihat seperti cahaya. Yang tadi kita belum tahu, kemudian menjadi tahu. Nah, tahunya itu kan menjadi sebuah cahaya. Nah, kalau kamu sudah tahu ini, kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu sudah tahu ini, annal alama, bahwasanya alam, arafta maka kamu tahu, annal alama, bahwasanya alam, bi asyrihi, semuanya alam, mashunun itu dipenuhi, bil anwari, dengan cahaya-cahaya, az-zahirati yang tampak, al-basariyati yang terlihat mata. Kalau kamu sudah tahu ini, maka kamu juga sudah tahu alam ini, alam kita ini semua itu dipenuhi dengan cahaya-cahaya zohir yang basariyah, yang terlihat pakai mata. Wal batinati, dan cahaya-cahaya batin, al akliyati, yang sifatnya akliyah. Kita juga tahu bahwa alam ini juga terdiri dari dipenuhi dengan cahaya-cahaya yang sifatnya batinah akliyah, yang sifatnya tidak terlihat. Summa arafta, kemudian kamu mengetahui, anna sufliyata, bahwasanya cahaya bumi, cahaya bawah,
Summa arafta, kemudian kamu mengetahui annas sufliyata, bahwasanya cahaya bumi, cahaya bawah itu faidatun, memancar, ba'duha, sebagiannya sufliyah, min ba'din, dari sebagian yang lain. Jadi cahaya itu bisa saling memancarkan satu dengan yang lain. Jadi cahaya bumi ini, cahaya kita yang ada di sini, itu kan memancarkan satu dengan yang lainnya, saling memancarkan. Karena ini ada cahaya, kemudian cahaya ini memancarkan tembok, tembok kemudian memancarkan apa? Kemudian karena ada cahaya, lalu kemudian bisa kamera bisa terlihat. Lalu kemudian terlihat itu akan terlihat lagi di mana-mana. Nah, itu artinya cahaya yang ada di bumi saja itu dia saling memancarkan satu dengan yang lainnya. Faidonan nuri, seperti memancarnya cahaya, minasiraji, dari pelita. Tahu pelita ya, metromak atau lampu begini. Ini kan lampu kan nyala. Nah, lampu ini menyala, maka kemudian dia memancarkan cahayanya kemana-mana gitu. Nah, memancarkan dia cahayanya kemana-mana. Wa anna siroja, dan bahwasanya pelita yang sesungguhnya ini, huwa, dan adapun asyiroja, pelita itu ar-ruhu an-nabawiyu, ruh kenabian, al-qudsiyu, yang suci. Jadi seperti memancarnya cahaya dari pelita. Yang pelitanya ini kan karena ada pelita ini, akhirnya kan kita bisa ngelihat sana, bisa ngelihat sana, bisa ngelihat sana, bisa ngelihat apapun saja kan, karena kan memancar dia kemana-mana. Yang pelita ini secara hakiki adalah cahaya kenabian yang suci. Nih aslinya. Wa annal arwaha, dan bahwasanya ruh-ruh an-nabawiyata, yang kenabian, an-nabawiyata, yang kenabian, al-qudsiyata, yang suci, itu muktabasatun, bersumber, minal arwahi, dari ruh-ruh al-alawiyati, yang sifatnya tinggi. Ini kita dapat cahaya-cahaya ini karena dari lampu. Yang lampu ini bersumber dari cahaya yang lebih tinggi lagi. Kita ini semua adalah bisa begini, bisa tahu, bisa ngerti agama karena cahaya dari guru kita. Yang kemudian itu cahaya-cahayanya langsung kepada baginda Rasul. Nah, baginda Rasul cahayanya berasal dari cahaya ruh-ruh yang suci yang di atasnya itu. Yang di atasnya itu iktibasa siroji, seperti bersumbernya pelita, seperti bersumbernya pelita, minan nuri, dari api. Ngerti ya, petromak ya? Petromak ini kan nyala. Nyalanya petromak, lampunya ini kan memancar kemana-mana. Nah, petromak sendiri itu ditopang berasal dari api yang ada di dalamnya. Nah, kita ini misal lampu ini kan memancar kemana-mana. Lampu ini bersumber dari energi listrik yang ada di dalamnya. Ada kawatnya, ada apanya. Nah, itu kan yang lebih tinggi lagi daripada lampunya. Kalau tadi kita semua adalah dari guru kita, nah guru kita ini memancarkannya itu dari gurunya sampai kepada baginda Rasul. Nah, baginda Rasul sendiri itu dari arwahun nabawiyah, di sini disebut arwahul alawiyah. Dia bersumber dari ruh-ruh yang tinggi, yang di atasnya lagi nih. Yang itu seperti bersumbernya pelita dari api. Wa annal alawiyati, dan bahwasanya cahaya yang langit, cahaya yang tinggi, cahaya langit. Kalau ngomong langit bukan astronomi ya. Tinggi itu bukan astronomi ya. Anda mau nebus ke matahari juga nggak bakalan ketemu sama alam malakut gitu ya. Jadi bukan tingginya itu, atasnya itu bukan atas secara astronomi, ada langit itu bukan. Tapi dia tinggi. Ba'duha, sebagiannya alawiyah, sebagiannya cahayanya tinggi. Muktabasatun itu bersumber minal ba'di, dari sumber yang dari sebagian yang lain. Cahaya malaikat alawiyah, taruhlah malaikat ini cahayanya juga berasal dari cahaya-cahaya yang bersumber dari sebagian yang lain gitu. Ada cahayanya Israel, ada cahayanya Mikail, kemudian ada di bawahnya cahayanya ini yang 10 wajib yang kita ketahui itu. Kan tapi di bawahnya ada lagi kan,
Ada lagi malaikat-malaikat yang ketika Anda melakukan seperti ini, maka nanti diciptakanlah malaikat ini, malaikat ini, malaikat ini. Nah, itu bersumber, dia memancar, bersumber dari sebagian yang lain. Wa anna tartibaha, dan bahwasanya tertibnya, urutannya alawiyah, urutannya cahaya yang tinggi, bitartibi makomati, dengan urutan makom-makomnya alawiyah, dengan urutan posisi-posisinya alawiyah. Ada yang cuma 5 watt kalau bahasa kitanya lah. Ada yang 10 watt. Kalau 5 watt ya memancarnya begini-gini aja. Kalau 10 watt mancarnya seperti ini. Yang paling tinggi kan yang diyakini, yang paling tinggi, malaikat yang paling tinggi adalah Jibril. Itu kan disebut dengan Sayyidul Malaikah. Itu disebut dengan Sayyidul Malaikah. Nah, yang di atas pula, yang di atas juga nih alawiyah, itu juga punya susunan yang berbeda-beda sesuai dengan makomnya sendiri-sendiri. Israel sama Mikail beda itu nanti makomnya, gitu ya. Maka kemudian nanti siapa yang paling akhir meninggal makhluk ini? Kan makhluk harus mati semua kan? Harus mati semua makhluk ini. Baru tinggal Allah sendiri. Nanti Allah kemudian baru meniupkan untuk kehidupan yang keduanya ini. Nah, ini kan sesuai dengan urutannya, makomnya. Gampangnya lampu aja ada yang 5 watt. Kalau 5 watt ya nerangnya cuma segitu. Manusia kan juga tertibnya begitu. Ada yang manusia, kita nih ilmu kita ya buat keluarga. Ilmu kita cuma sekup RT doang. Ilmu kita cuma sekup RW gitu kan. Ilmu kita cukup Indonesia. Ilmu kita sedunia. Itu kan macam-macam. Al-Ghazali ya sudah sangat tinggi lah. Dia tertibnya itu. Nah, itu sesuai dengan apa makomnya masing-masing. Summa tartaki, kemudian naiklah, kemudian jadi naik. Summa tartaki, kemudian jadi naik. Jumlah tuha, apa semuanya cahaya, semuanya alawiyat tadi ini, semua naik, semua yang cahaya-cahaya tinggi ini, semua ini jadi naik ila nuril anwari, kepada cahaya di atas cahayanya berbagai cahaya. Wa ma'daniha, dan tambangnya anwar. Wa manba'iha, dan sumbernya al-anwar al-awwali, yang pertama. Kita dari guru kita sampai kepada Rasulullah. Rasulullah dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari siapa? Dari Allah. Allah ini menjadi nuril anwar, cahaya di atas cahaya. Cahayanya berbagai macam cahaya. Jadi semua cahaya pusatnya kepada Allah. Sumbernya ada kepada Allah. Nah, ini nanti akan terlihat Al-Ghazali ini nanti akan mirip seperti Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi. Meskipun generasinya setelah Al-Ghazali. Nanti Ibnu Arabi akan mengatakan wahdatul wujud atau ittihad. Kalau bahasa kita manunggaling kaula lan Gusti, bahwa makhluk sama Tuhan menyatu dia. Wahdatul wujud, ittihad. Nah, ini nanti Al-Ghazali akan terlihat karena tadi semua ini akan nyampe kepada dia. Cahaya ini, cahaya kita nih, lampu dari mana? Dari listrik. Listriknya dari mana? PLTU-nya dari mana? Dari U-nya uap. U-nya dari mana? Mana sumber awalnya? Semuanya adalah kepada Allah. Nah, nanti ini akan mengarah kepada bahwa Al-Ghazali itu nanti ternyata diambil pemikirannya Al-Ghazali seperti ini oleh Muhyiddin Ibnu Arabi, yang kemudian Ibnu Arabi mengatakan ittihad, wahdatul wujud. Gampangnya kalau kita ini manunggaling kaulalan Gusti. Jadi makanya kudu hati-hati nih, nanti hati-hati. Sebab kalau nanti ini kebablasan wahdatul wujud, maka Tuhan, ya Allah. Ini apa nih? Bukan handphone ini mah, Allah ini mah gitu. Tidak ada apapun kecuali Allah, karena sumbernya yang dilihat bukan farunnya, bukan lainnya, tapi adalah sumbernya. Ngelihat manusia, yang dilihat Allah. Ngelihat ini yang dilihat adalah Allah. Kenapa? Karena semua naiknya kepada sumber yang pertama. Wa anna zalika, dan bahwasanya demikian nuril anwar, cahayanya cahaya, tambangnya cahaya, sumber cahaya yang pertama, bahwasanya demikian itu huwa, adapun ia zalika itu Allahu azza wa jalla. Sumbernya semuanya kepada Allah azza
wa jalla. Wahdah yang esanya Allah, la syarikah yang tidak ada sekutu, lahu pada Allah. Wa anna sairal anwari, dan bahwasanya semua cahaya-cahaya itu musta'aratun, pinjaman. Semuanya pinjaman ini, yang ujungnya adalah cahayanya milik Allah. Kalau musta'aroh, pinjaman, berarti kita ini dipinjami sama Allah. Dipinjami sama lurah, keren banget. Dipinjemin apa? Dipinjam motor, sama siapa? Sama lurah. Keren banget. Kita ini punya cahaya. Cahaya kita ini pinjaman, dipinjemin sama Allah. Maka manusia, cuma manusia yang dikasih musta'aroh kayak gini nih. Cuma manusia yang dikasih cahaya, dipinjami cahaya. Kecil manusia, tapi karena dia dipinjami oleh cahaya, maka sekecil manusia ini dia bisa nundukin apa saja. Anda sama gajah lebih gede mana? Lebih gede mana Anda sama gajah? Sama bapaknya gajah ya, bukan sama anaknya gajah. Bapaknya gajah. Gedean mana? Tapi siapa yang bisa menaklukkan? Batu apa gunungnya segede itu kan makhluk Allah. Gunung segede itu nggak dikasih cahaya ini. Maka kemudian manusia yang bisa naklukin gunung. Lautan sebesar itu ditaklukin sama manusia. Karena manusia dikasih musta'ar, dipinjami cahaya. Jadi kita ini mendapat pinjaman cahaya dari Allah. Maka kalau ada orang menyakiti manusia, maka sesungguhnya sesuatu yang jahat itu, sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena dia menyakiti sesuatu yang punyanya Allah. Jadi kalau mau ngajarin orang, jangan orangnya, pemikirannya, jangan fisiknya. Lu udah hitam, jelek, mata lu belok lagi. Ngomong begitu, itu bukan dianya itu. Allahnya itu. Kenapa? Karena dia pinjaman Allah. Bukan dia nanti yang marah itu. Yang punya itu yang marah. Jadi nggak usah ngomong-ngomong fisik. Gitu. Kalau mau marah-marah jangan ngomong fisik. Pemikirannya aja. Jangan ngomongin fisik. Jangan ngomong fisik. Apalagi ngomong sara. Betawi lu, dasar orang Betawi. Kalau kita bisa milih mah kita pengennya juga lahir di Mekah. Siapa yang bisa milih lahir di mana? Itu kan semua pinjaman, kita dipinjemin oleh Allah. Tinggalnya di sini lu ya, lahirnya di sini ya. Nah begitu selanjutnya. Jadi semua cahaya-cahaya itu musta'aratun, pinjaman. Semua pinjamannya Allah. Wa innamal haqiqiyu, dan hanyalah yang hakiki. Wa innamal haqiqiyu, dan hanyalah yang hakiki. Itu nuruhu, cahayanya Allah. Fakot doang, hanya. Jadi yang hakiki semuanya cahayanya Allah. Wa annal kulla, dan bahwasanya semuanya, segalanya itu nuruhu, cahayanya Allah. Bal bahkan huwa, adapun cahayanya Allah itu al kullu, segalanya. Segala hal adalah Allah. Allah adalah segala hal. Ini udah mulai ada wujudnya nih. Segala sesuatu adalah Allah. Allah adalah segala sesuatu. Ini udah mulai nih Al-Ghazali konsepnya wahdatul wujud. Bal bahkan la nuriyata, tidak ada cahaya li ghairihi, pada selainnya Allah, illa kecuali bil majazi, dengan pinjaman. Karena apa? Semuanya adalah cahaya Allah. Bahkan cahaya Allah adalah semuanya. Dia adalah dia. Dia adalah dia. Nanti zikirnya bukan lagi la ilaha illallah, tapi la huwa illa huwa. Meskipun itu bukan untuk diucapkan, tapi untuk bisa diyakini. La huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Itu nanti ujungnya ke sana. Faizan, maka jadilah la nuro, tidak ada cahaya illa kecuali nuruhu, cahayanya Allah. Wasairul anwari, dan adapun semua cahaya-cahaya itu anwarun, cahaya-cahaya minal wajhi, dari wajah, allazi yalihi, yang mengiringi Allah, allazi yalihi, yang mengiringi Allah, la min zatihi, bukan dari zatnya cahaya. Semua cahaya-cahaya adalah cahaya-cahaya dari wajah yang menghadap kepada Allah, yang mengiringi Allah, bukan dari situnya.
Contoh, apa misalnya? Handphone. Misalnya ada cahaya di sana. Kalau kemudian kita begini kan handphone, maka yang bagian yang kena cahaya itu yang mana? Ini kan yang menghadap. Yang di belakang nggak mendapatkan cahaya. Siapapun yang menghadap kepada cahaya, maka dia akan mendapatkan cahaya. Tapi yang di belakangnya dia, maka dia tidak mendapatkan cahaya. Nah, manusia juga sama. Dia punya dua sisi. Ada sisi terang, ada sisi gelap. Kalau dia menghadap kepada Allah, maka dia terang. Dia bercahaya. Tapi kalau dia membelakangi Allah, jadi cahaya di sana dia membelakangi, maka dia akan mendapatkan kegelapan. Dia akan mengalami kegelapan. Jadi dia mendapatkan cahaya ini karena dia mengiringi cahayanya lampu ini. Kalau dia tidak mengiringi lampunya ini, mengiringi cahaya lampu, maka dia tidak akan mengenal cahaya. Kita kalau menghadap kepada Allah, bercahaya kita. Bercahaya itu berarti dengan yang lain-lain ya. Cahaya hidupmu, cahaya keluargamu, cahaya rezekimu, cahaya pekerjaanmu, cahaya harta bendamu, cahaya ilmumu. Semuanya punya cahaya itu. Kalau dihadapkan kepada Allah. Maka ayatnya adalah Iqra bismi rabbik. Bacalah, pelajarilah. Apa yang dipelajari? Maf'ulnya nggak ada. Anda silakan baca apa saja. Anda silakan belajar apa saja. Asalkan bismi rabbik, atas nama Allah. Mau belajar apapun, engkau harus menghadapnya ke Allah. Engkau mau pelajari apa, engkau harus menghadap kepada Allah. Engkau mau bekerja, engkau pengen pekerjaan kamu apapun saja. Engkau pengen menjadi pegawai, pengen menjadi buruh, pengen menjadi, terserah. Tapi menghadap ke Allah. Sehingga engkau mendapatkan cahaya. Kalau engkau tidak menghadap kepada Allah, maka sisi bagianmu yang tidak menghadap itu menjadi gelap. Menjadi gelap. Selama engkau masih menghadap, maka engkau akan mendapatkan cahayanya Allah. Nah, mendapatkan cahayanya Allah ini, itu bukan dapat cahaya sendiri. Dia mendapatkan ini karena dia mengiringi cahayanya Allah. Bukan karena dari zatnya. Bukan dari zatnya. Bukan karena zatnya memang dia bercahaya. Kalau dia ini bercahaya, misalnya handphone gini, ini kan nggak bercahaya. Kalau semua dimatiin, lampunya kan nggak bisa nyala juga dia. Anda bisa ngeliat handphone ini karena ada cahaya. Bukan karena ininya cahayanya, karena ada cahaya yang memantulkannya ke sini. Nah, jadi semua cahaya adalah cahaya-cahaya dari wajah yang menghadap, yang mengiringi Allah, bukan dari zatnya cahaya. Fawajhu kulli zi wajhin, maka adapun wajah semua orang yang punya wajah, maka arah semua yang punya arah, ilaihi menghadap Allah, ilaihi kepada Allah. Siapapun yang punya wajah, maka dia berwajah menghadapnya kepada Allah. Wa muwalli satrihi, dan dia mengarah ke arahnya Allah. Itulah kemudian dikatakan dalam Quran, fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Fa ainama, maka dimanapun tuwallu kamu menghadap, kamu berpaling, dimanapun kamu berpaling, dimanapun kamu menghadap, fasamma, maka di sanalah wajhullahi, arahnya, wajahnya Allah. Asalkan kau mau menghadap. Kalau kau mau menghadap, pasti ada wajahnya Allah di situ. Kalau dalam fikih, ayat ini dipakai. Kalau Anda dalam keadaan berkendara di mobil atau di kereta atau di pesawat, maka kiblat Anda mau di mana saja. Karena di sana ada wajah Allah. Kiblatnya mau di mana saja. Kalau Anda di kereta, di pesawat gitu ya, atau Anda di tempat yang Anda nggak tahu apa-apa nih, kiblat nggak tahu, nggak ada handphone, nggak tahu petunjuk, ya sudah, dimanapun saja engkau boleh menghadap, sholat menghadap mana saja boleh. Itu kalau konsep fikihnya. Tapi ayat ini Al-Ghazali bukan konsep fikihnya, tapi konsep tasawufnya. Engkau mau mengarah ke arah manapun, engkau pengen menghadap ke arah manapun, maka di sana ada wajahnya Allah. Engkau ada masalah, lalu kemudian engkau
menghadap Allah, maka ada wajahnya Allah di sana. Engkau lagi kesusahan, engkau menghadap Allah, ada Allah di sana. Engkau lagi kesenangan, lagi ada rezeki banyak, menghadap kepada Allah, ada wajahnya Allah di sana. Engkau pengen kemana pun saja, engkau pengen melakukan apapun saja, maka di sana ada wajahnya Allah. Kalau ada wajahnya Allah, ada wajah, ada arah, ada Allah di sana, berarti tidak ada satupun yang kita tidak bisa lepas dari Allah. Kalau tidak bisa lepas dari Allah, maka bagaimana mungkin kita masih bisa punya rasa takut, punya rasa nggak percaya terhadap Allah. Kalau Anda dibilang begini, kalau misalkan begini ayatnya, fa aina ma tuwallu fasamma CCTV, Anda takut nggak? Kira-kira misalnya, dimanapun kamu menghadap, berpaling, maka di situ ada CCTV. Maka Anda khawatir nggak? Wah, pergerakan Anda terkontrol nggak? Karena apa? Karena di sana CCTV, di sini ada CCTV, di sini ada CCTV. Itu baru CCTV itu, yang nanti bisa dirusak, bisa nanti error. Ini ayatnya fasamma wajhullah. Engkau mau lari kemana pun saja, di sana ada wajahnya Allah. Asal wajahnya Allah. Asalkan engkau mau menghadap. Tapi kalau engkau mau berpaling, meskipun Allah ada di hadapanmu, engkau berpaling, ya engkau nggak bisa. Karena engkau berpaling. Asalkan engkau pengen menghadap itu begini. Misalnya, ya Allah, saya ini baru tobat, baru belajar agama, terus bacaan saya masih kayak begitu. Saya diterima nggak? Ada wajah Allah di sana. Fatihahmu masih kayak begini, baca Fatihah saya masih begini sholatnya, belum hafal bacaan ini. Kamu lakukan sholat dengan kondisi kayak gitu. Di sana ada wajahnya Allah. Kamu pengen melakukan apa? Pengen membuat begini dalam kondisi seperti apa? Seperti ini, seperti itu, maka tetap di sana ada wajahnya Allah. Faizan maka jadilah di sini nih. Faizan maka jadilah la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan illa huwa, kecuali Dia. Jadi nanti ada pembahasan mungkin. Jadi kan ada tingkatan nih kalau dalam konsep Al-Ghazali. Yang paling awam, kalimat yang paling awam, yang paling umum untuk orang-orang umum adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini umum, awam ini. Karena ada kata ilah, Tuhan. Tuhan ini berarti meskipun kita tidak menganggap itu Tuhan, tapi mengatakan bahwa memang ada orang-orang yang mengatakan itu Tuhan. Berarti ada dua aspek. Ada Tuhan yang disangka Tuhan, ada Allah yang memang adalah Tuhan. Ini orang awam nih. Ada dua. Nanti naik ke tingkatan kedua, orang khusus, bukan lagi la ilaha illallah, tapi la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Jadi Tuhan itu nggak ada. Yang ada adalah Dia. Nanti paling ujungnya adalah la huwa illa huwa. Tidak ada Dia kecuali Dia. Dia adalah Dia. Kalau nanti sudah tidak ada Dia kecuali Dia. Dia itu kan isyarah. Dia kan gitu. Ini dia. Ngerti ya? Dia itu ini sana sini. Dia. Jadi tidak ada dia kecuali Allah. Berarti dia adalah Allah. Allah adalah itu dulu jadi ribut itu, jadi repot tuh. Itu malah sampai sesi jenar dipanggil sama wali. Tidak ada sesi jenar, yang ada adalah Allah. Allah dipanggil, tidak ada Allah, yang ada sesi jenar. Akhirnya dua-duanya, karena tidak ada Dia kecuali Dia. Ngelihat ini dia Allah, Dia adalah Allah. Itu nanti la ilaha huwa illa huwa. Jadi faizan maka jadilah la ilaha, tidak ada Tuhan illa huwa, kecuali Dia. Fa innal ilaha, maka sesungguhnya ilah Tuhan. Apa sih yang disebut dengan Tuhan, kata Al-Ghazali? Fa innal ilaha, maka sesungguhnya Tuhan, ilah itu ibaratun, sebuah ungkapan
yang disebut dengan ilah, definisi ilah. Definisi Tuhan itu apa sih? Definisi ilah itu apa sih Tuhan? Definisinya ibaratun itu sebuah ungkapan amma dari sesuatu al-wujuhu yang semua wajah muwalliyatun menghadap nahwahu ke arahnya nahwahu ke arahnya menghadapnya bil ibadati dengan penghambaan watta'alluhi dan penuhanan. Jadi yang disebut dengan Tuhan adalah kalau wajahnya menghadap ke arah itu dengan penghambaan dan penuhanan. Hamba berarti kan kita ini lebih kecil daripada dia. Kalau kita menghadapkan kepada sesuatu, yang sesuatu itu membuat kita menjadi hamba, kita menjadi budaknya dia, kita menjadi tunduk sama dia, maka sesuatu itu menjadi Tuhan. Uang misalnya, dunia. Kita tunduk banget sama dunia. Kemana-mana urusannya dunia. Mau ngapain aja pokoknya dunia. Mau apa urusannya duit. Ada duitnya kagak nih? Kagak duitnya mau, kagak duitnya nggak mau. Mau ngapain? Ada duitnya nggak? Pokoknya wajahnya selalu menghadap ke situ. Dan dia kalau untuk urusan uang, mau kaki jadi pala, pala jadi kaki, nggak apa-apa. Yang penting urusannya duit. Itu namanya ibadah, penghambaan dia. Berarti uang bagi dia menjadi ilah. Nah sekarang Tuhan kita ini siapa? Apa benar Tuhan kita ini secara hakiki adalah Allah? Maka zikirnya itu kita tegasin, tidak ada Tuhan, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah Allah. Itu untuk memastikan kita, karena bisa saja kita ngomong tidak ada Tuhan selain Allah, kita memang bilang Tuhan adalah Allah, tapi ternyata wajah kita tidak sering menghadap ke Allah. Lebih sering ngadapnya kepada, bahkan lagi sholat yang mestinya ngadap kepada Allah, kita ngadapnya kemana lagi sholat? Kan menghadap itu bukan kayak komandan upacara menghadap ke pimpinan acara, lapor, menghadap, bukan begitu. Menghadap itu bukan menghadap itu menghadap secara fikriyah, secara akliyah, secara hati. Lagi sholat, engkau menghadapnya siapa? Siapa yang kau hadapi? Lebih banyak kesadaran mana kita sholatnya? Lagi menghadap kepada Allah atau sholat kita lagi menghadap ke dunia? Karena kalau lagi sholat pikiran kita, hati kita melayang-layang terus ke dunia, berarti yang kita lagi hadapin adalah dunia, bukan lagi ngarah ke Allah. Kalau lagi menghadap kepada Allah, ya berarti secara hakiki yang kita ingat, yang kita tahu, yang kita pikirkan, yang kita usulkan adalah Allah. Tapi karena lagi sholat aja yang mestinya menghadap kepada Allah, tapi kita nggak menghadap kepada Allah. Begitu kita masih pede bilang Tuhan cuma Allah. Iya memang di mulut harus ngomong kayak begitu. Tapi bener nggak? Masuk nggak dalam hati? Kalau mulut wajib kita bilang Tuhan cuma Allah. Tapi masuk nggak dalam hati ini nih? Allah ini betul Tuhan. Kenapa? Karena kata Al-Ghazali di sini, Tuhan itu adalah sesuatu yang wajahnya menghadap, yang wajah kita ini menghadap ke arah dia dengan menghadap ibadah, penghambaan, menghamba kita. Ketika lagi nyari uang, berani nggak ninggalin sholat? Kalau berani nggak ninggalin sholat, berarti Tuhan kita bukan Allah. Ibadah kita, penghambaan kita bukan kepada Allah. Penghambaan kita kepada uang. Kenapa? Karena kita nyari uang, bukannya sholat, malah ninggalin sholat. Berarti penghambaan wajah kita ini, ibadah kita ini penghambaannya bukan kepada Allah. Berarti Tuhannya adalah dunia. Ngerti maksudnya ya? Itulah makanya kemudian Imam Ibnu Arabi itu gara-gara beliau ngomong begini, Tuhan yang kalian sembah ada di bawah telapak kakiku. Kata Ibnu Arabi begitu. Orang yang nggak tahu apa-apa langsung dihukum nih, ya penistaan agama lah kira-kira begitu. Terus kemudian dihukum, lalu kemudian karena beliau sudah tua, lalu kemudian sakit, lalu kemudian meninggal. Muridnya kemudian melihat, masa Al-Ghazali ngomong kayak begitu? Ibnu Arabi. Digalilah tempat Ibnu Arabi ngomong begitu, ternyata di bawah ada sekotak emas, peti emas. Baru ngomong. Ketika kan Ibnu Arabi lagi jalan, ada para politikus, ada hakim nanya, "Hei Ibnu Arabi, Tuhan itu di mana?"
Lagi jalan nih Ibnu Arabi, itu pejabat-pejabat teriak, Ibnu Arabi, Tuhan itu di mana? Tuhan yang kalian sembah ada di bawah telapak kakiku. Dianggap sebagai pencemaran, penistaan agama. Ternyata dibongkar itu tanah tempat Ibnu Arabi ngomong, ada sekotak emas di sana. Ternyata orang baru tahu, oh Tuhan yang dimaksudnya adalah Tuhannya para pejabat-pejabat itu, Tuhannya orang-orang itu adalah ini Tuhannya nih, bukan Allah, dia Tuhannya ini. Baru sadar orang-orang begitu. Dia, jadi la ilaha yang disebut dengan al-ilah Tuhan adalah wajah-wajah yang menghadap kepadanya. Akni maksudku wujuhal kulubi, wajah-wajahnya hati. Bukan wajah muka nih, bukan wajah muka. Bukan muka, kalau muka mah kita nggak ngadep kemana-mana. Masa tiap hari ngadep ke duit kita ngadep kan enggak. Tapi kan hati kita yang menghadapnya ke situ gitu kan. Ngadepnya ke situ. Wujuhal kulub, wajah-wajah hati. Fa innaha, maka sesungguhnya kulub hati, fa innaha maka sesungguhnya hati itu al anwaru, cahaya bal bahkan kama sebagaimana sesuatu la ilaha, tidak ada Tuhan illa kecuali huwa dia, fala huwa illa huwa. Ini Al-Ghazali nih, puncak ini. Sebagaimana tidak ada Tuhan kecuali dia, fala huwa maka tidak ada dia, illa huwa kecuali dia. Dia adalah dia, dia adalah dia, dia adalah dia. Bagaimana penjelasannya Imam Ghazali ini? Kok tidak ada dia kecuali dia? Tapi kan nggak mungkin antara tahlilan la huwa ilahu la huwa ilahu. Bukan buat zikir itu, memang bukan zikir. La ilaha illa huwa la ilaha illa huwa, bukan buat zikir itu. Itu buat pemahaman, itu bukan untuk zikir. Tidak ada dia kecuali dia. Apa namanya Al-Ghazali ngomongnya, alasannya li'anna huwa, karena bahwasanya huwa dia. Karena bahwasanya huwa dia, apa yang disebut dengan huwa? Huwa itu apa? Ibaratun, sebuah ungkapan, amma dari sesuatu, ilaihi kepadanya, ma isaratun ada petunjuk. Isaratun ada petunjuk, kaifa makana bagaimanapun caranya. Kaifa makana bagaimanapun caranya. Huwa adalah, huwa dia. Huwa adalah sebuah definisi, sebuah ungkapan dari sesuatu yang punya petunjuk, yang ada petunjuk kepadanya. Sana, sini, terus apa? Dia, itu, ini. Itu kan isaroh semua itu. Kalau ngomong bahasa nahunya isim isaroh. Haza, hazihi, zaka, ulaika, haulai, zalika, tilka. Kan itu kan isaroh semua tuh. Nah, huwa itu adalah sebuah ibarat, sebuah ungkapan dari sesuatu yang kepada sesuatu itu ada petunjuknya. Bagaimanapun caranya. Bagaimanapun caranya. Wala isarota, dan tidak ada isaroh, tidak ada petunjuk. Tidak ada yang ditunjuk, tidak ada petunjuk. Isarat illa kecuali ilaihi kepada Allah. Emang ada petunjuk yang ditunjuk itu kecuali kepada Allah? Kan nggak ada. Jadi dia itu sesungguhnya dia adalah Allah. Dia makhluk manusia. Dia dari siapa? Ya dari bapaknya, dari kakeknya, terus sampai Nabi Adam. Nabi Adam dari mana? Dari Allah. Ya Allah juga ini. Jadi dia itu adalah sesuatu yang ditunjuk. Jadi tidak ada isaroh kecuali kepada Allah. Bal bahkan kulluma segala sesuatu, asarta yang menunjuk siapa kamu, asarta yang menunjuk siapa kamu, ilaihi padama, segala sesuatu yang kamu tunjuk, fahuwa maka adapun sesuatu, bil hakikati hakikatnya, isaratun adalah isaroh petunjuk, ilaihi kepada Allah. Itu apa tuh? Lampu Allah itu. Begitu nanti tuh. Kalau udah kebablasan nanti tuh, itu kan semua yang Anda tunjuk hakikatnya semuanya adalah bertunjuk kepada Allah. Karena ini huwa ini adalah isaroh tadi tuh. Wa in kunta, sekalipun ada siapa kamu, itulah ta'rifuhu, tidak mengerti, tidak mengetahui siapa kamu, hu pada ma anta ya kamu,
Meskipun kamu tidak tahu ini, sesungguhnya dia ini ada Tuhan. Sebenarnya dia Tuhan dia ini. Meskipun kamu itu tidak tahu. Meskipun kamu itu tidak tahu, li ghaflatika, karena lupamu, lalaimu, lupamu, an haqiqatil haqaiqi, dari hakikatnya banyak hakikat, allati zakarnaha, yang menerangkan siapa kita, pada hakikat. Jadi bahwa apapun dan dimanapun adalah dia. Kenapa kita nggak paham? Engkau lupa, engkau lalai, engkau nggak ngerti atas hakikat di dalam hakikat. Ini Al-Ghazali sampai di puncak kayak begini ini. Udah di puncak. Kita bukan berarti ya kita mah diceritain aja kayak begini gitu kan. Asik juga diceritain gitu kan. Oh, sampai loh orang bisa kayak begitu gitu loh. Tapi ini kan harus Anda lihat siapa yang ngomong kayak begini. Kalau Anda kemudian ada orang ngaji kagak bisa, apa kagak bisa, naik dia ke gunung seminggu, lalu kemudian turun-turun bilang saya baru dapat ilham begini gini. Enggak. Ini mah orang yang udah lakunya panjang. Udah banyak. La ilaha illallahnya udah hatam, baru naik ke la ilaha illallah. La ilaha illallahnya udah hatam, baru ke la huwa illallah. Ini la ilaha illallahnya aja belum hatam ini. Belum bisa ini, la ilaha illallahnya belum hatam. Belum, iya. Nggak nyampe dia ke la huwa illallah. Fa'lam, maka ketahuilah kamu, annaka, bahwasanya kamu, iza asarta, jika menunjuk kamu, ila nuri samsi, ke cahaya matahari, faka'annama, maka seakan-akan asarta, menunjuk siapa kamu, ila samsi, kepada matahari. Kalau kamu menunjuk tuh cahaya matahari, maka seakan-akan kamu ini lagi nunjuk matahari. Tapi yang kamu tunjuk adalah cahaya matahari. Tapi sebenarnya yang kamu tunjuk adalah mataharinya, bukan cahayanya, mataharinya. Wala isarota, dan tidak ada isarot petunjuk, ila nuri samsi, pada cahaya matahari, bal, akan tetapi, ila samsi, kepada matahari. Engkau cuma ngelihat makhluknya nih, batu apa gunung itu kan cahayanya Allah. Ketika engkau menunjuk gunung, itu sesungguhnya yang kita tunjuk itu adalah Allahnya. Karena gunung itu adalah cahayanya Allah. Kayak tadi, ini sinar matahari. Kita menunjuk sinar matahari. Sesungguhnya yang kamu tunjuk adalah matahari. Tapi kamu menunjuknya adalah sinar mataharinya, bukan mataharinya. Tapi sesungguhnya yang kamu tunjuk adalah mataharinya. Fakullu ma, maka segala sesuatu. Udahlah ya, Anda ngerti ya, sudah alhamdulillah. Kagak ngerti ya udahlah, telan. Siapa tahu nanti Allah kasih foto gitu ya. Ini udah pelan-pelan banget ini. Udah pelan banget ini. Ya gitu ngaji miskat kita kan. Udah pelan-pelan ini. Fakullu ma, maka segala sesuatu, fil wujudi, di dalam yang wujud, segala sesuatu di dalam wujud, fanisbatuhu, maka hubungannya segala sesuatu, ilaihi, kepada Allah. Segala sesuatu yang ada hubungannya pasti kepada Allah. Apa ada sesuatu di sini yang tidak terhubung dengan Allah? Apa ada? Oh, handphone dari mana? Dia bahannya apa? Besi, misalkan. Besi itu dari mana? Terus itunya dari mana? Kalau bukan, nanti semua hubungannya pasti kepada Allah. Fi zahiril misali, di contoh yang tampak. Kanisbatin nuri, seperti hubungan cahaya, ila samsi, kepada mata. Seperti itu aja. Kita nunjuk sinar matahari, sesungguhnya yang kita tunjuk adalah mataharinya. Ya kan? Karena ini sinarnya matahari. Nah, kita ini siapa yang bukan hambanya Allah? Kan nggak ada. Maka ketika kita menunjuk abdun, menunjuk hamba, menunjuk makhluk, berarti sesungguhnya yang kita tunjuk adalah Allah. Maka ketika engkau menyakiti makhluk, sesungguhnya engkau sakiti adalah Allah itu. Makanya nggak boleh orang tuh menyakiti tanpa hak, nggak boleh. Membunuh orang tanpa hak. Kalau kita kan ada ad-daruriyatul khamsah, 5 hal primer yang harus dijaga banget, sampai segitunya loh.
Karena nggak boleh orang ngelarang-larang kayak gini. Karena ketika engkau menyelakai manusia, maka sesungguhnya engkau itu sedang menyelakai Allah itu. Sedang berhadapan dengan Allah, sedang menyakiti Allah. Meskipun dia akan tersakiti, tapi engkau sama saja sedang menyakiti dia. Kenapa? Karena dia adalah cahayanya, abdunnya, makhluknya Allah. Bahkan ila samsi kepada matahari. Ila samsi kepada matahari. Faizan, maka jadilah ini la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, tauhidul awami, itu tauhidnya orang-orang awam. Ya udah pakai Tuhan, bukan. Tuhannya ya Allah, sudah. Ini bukan Tuhan. Itu awam, sudah gampang kita memahaminya itu gitu. Terus wala ilaha illahua, dan adapun kalimat la ilaha illahua, tidak ada Tuhan kecuali Dia, itu tauhidul khawasi, tauhidnya orang-orang khos. Nanti khawasul khawas, orang yang khususnya lebih khusus lagi, itu adalah la huwa illa huwa. Li'anna haza, karena bahwasanya ini tauhidul khawas, la ilaha illa huwa, itu a'ammu, lebih mencakup, wa ahassu, dan lebih khusus, wa asmalu, dan lebih mencakup, wa ahakku, dan yang lebih benar, wa adakku, dan yang lebih detail, wa adkhalu, dan lebih memasukkan bisohibihi, dengan pemiliknya tauhidil khawas, bisa memasukkan bisohibi, dengan pemiliknya tauhidul khawas, memasukkan kemana? Fil fardaniyati, di dalam keesaan, al mahdoti, yang murni, wal wahdaniyati, dan ketunggalan, asyirfati, yang murni. Ini kalimat ini bisa lebih memasukkan kepada orang yang membacanya, orang yang memahaminya, pemiliknya, kepada fardaniyatil mahdoh, ketunggalan yang murni, keesaan yang murni, tauhid yang murni. Emas aja kan ada yang murni, ada yang campuran, gitu kan? Terus sutra, baju, ada yang campuran. Ini murni, semurni-murninya. Madu ada yang murni banget, ada yang campuran. Meskipun tulisan madu murni, padahal dalamnya campuran. Semurni-murninya. Nah, orang yang sudah sampai kepada tahapan ini, dialah orang yang masuk di dalam keesaan yang murni, ketunggalan yang murni. Itu. Tapi semuanya berawal dari la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nasta'udzuka bima qara'na wa sami'na fardudhuma inna hajatina. Allahumma ij'alna waj'al أولنا وتلامذنا من أهل الإبن ومن أهل الخير ولا تجعل وليا من أهل الشر من أهل الجهل بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.